Nah, itu bukan hukuman, itu sebagai sebuah reaksi spontan. Tidak semua orang bisa, tidak semua sembarangan orang mampu melakukannya. Minimal kita bisa membedakan atau aware untuk membedakan dua hal itu. Harus berhati-hati dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo. Kali ini kita di acara Daily Parenting. Dan kita hari ini akan bahas tentang punishment. Sekedar flashback dulu ya sebelum kita bahas tentang punishment atau hukuman. Di beberapa waktu yang lalu, mungkin teman-teman bisa cari nanti videonya. Saya sempat menjelaskan tentang analogi dan filosofi tentang hadiah dan hukuman. Artinya ada dua kutub ya, kutub hadiah dan kutub hukuman, dan bagaimana karakteristik masing-masing kutub tersebut dan apa dampaknya buat anak itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan teman-teman bisa, atau ayah bunda, kakak-kakak semuanya bisa cek di video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan khususkan untuk membahas tentang hukuman. Nah, skupnya kita ke yang hanya yang ke negatif dulu nih. Nah, kenapa kok saya bilang negatif? Karena memang seperti di video yang saya bilang tadi, karakteristiknya dan dampaknya itu ke arah negatif. Artinya, kalaupun kita bisa menghilangkan satu perilaku tertentu yang tidak diinginkan, karena fungsi dari hukuman itu adalah untuk menghilangkan perilaku dengan memberikan treatment atau memberikan perlakuan kepada si anak, ya mungkin bisa menghilangkan perilakunya. Tapi itu tidak kuat dalam eh, memberikan pondasi, reasoning, permainan atau wilayah kritis dan logikanya buat anak. Karena anak akan lebih cenderung menerima perlakuan tersebut sebagai objek dia. Jadi artinya ketika orang tua memberikan hukuman, maka pada saat itu dia merasa dirinya objek dan orang tuanya yang punya hak dan wewenang. Sehingga apa? Ketika dalam posisi subjek objek, ada yang menguasai dan dikuasai, ada yang superior dan inferior. Pada saat itu logika itu sedang dipres atau ditekan, sehingga logika anak tentang hukuman tersebut juga tidak akan bisa berkembang. Dengan kata lain, hukuman tersebut hanya akan bisa menghilangkan perilaku yang dimaksud, dan itu pun belum tentu berjangka panjang. Karena apa? Karena anak hanya fokus kepada perlakuan yang diberikan oleh orang tua pada saat itu. Maka dari itu, salah satu sifat dari hukuman yang pernah saya bilang atau yang pernah saya jelaskan adalah spesifik. Ada tiga ya sifatnya ya: spesifik, dalam, dan sakit. Itu tiga sifat dari hukuman. Maka dari itu, ketika kita mau mengcompare antara hukuman sama hadiah, maka hukuman itu lebih tidak disarankan. Karena apa? Karena sifatnya yang tiga tadi, dalam, jadi dampaknya dalam, spesifik, jadi harus memberikan itu secara spesifik, pas di tempatnya, dan yang ketiga sifatnya sakit. Dan karena tiga hal ini, maka tidak sembarang orang, atau kalau tidak bener-beneran ahli banget, itu bisa melakukan hukuman. Nah, itu pun kalau saya ngomong dalam konteks ahli ya, dalam konteks ahli, berarti kan hukuman itu sesuatu yang sebenarnya dirancang. Ketika itu sesuatu yang dirancang, maka sisi-sisi emosionalnya atau temperamentalnya dari si perancang atau dari yang memberikan hukuman, si pelaku pemberi hukuman, itu pastinya emosinya terkontrol, bukan emosi yang meledak, reaktif, dan kemudian memberikan perlakuan atau menindak anak secara negatif atau mungkin dalam tanda kutip secara kejam. Karena apa? Sesuatu itu dirancang. Jadi hukuman itu sebenarnya by design, ya, by design. Artinya tidak semua orang bisa, tidak semua sembarangan orang mampu melakukannya. Dan karena itu hukuman lebih tidak disarankan, bahkan oleh kaum behavioris sekalipun. Hukuman itu lebih tidak disarankan kalau mau di-compare dengan hadiah. Maka dari itu, kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu keahliannya, sedapat mungkin tidak memberikan hukuman. Kecuali meskipun mungkin ilmu kita tidak tinggi-tinggi banget ya, tapi bisa juga sebuah hukuman itu kita berikan, tapi bukan hukuman yang reaktif. Jadi sedapat mungkin ya dirancang. Dan kalaupun itu masuk dari bagian perancangan,
akan lebih baik kalau anak itu terlibat dalam perancangan tersebut. Minimal ada kesepakatan. Misalnya ketika eh, hukuman misalnya membersihkan menyapu atau menambah tugas di rumah itu diberlakukan sebagai sebuah hukuman atau eh, apa mentraktir atau apapun itu diberlakukan sebagai hukuman misalnya loh ya misalnya karena saya enggak contohnya ini spontan aja. Itu diberlakukan sebagai hukuman itu minimal by design dan dilakukan dengan kesepakatan. Artinya si anak itu tahu bahwa konsekuensinya akan dapat hal ini kalau saya melakukan ini. Jadi kalau saya melanggar ini, saya akan dapat ini. Anak tahu di situ. Dan itu akhirnya ketika kita lakukan dengan desain, maka kita tidak sembarangan melakukan dan tidak diselingi atau diiringi ya, tidak diiringi dengan sakit hati. Nah, ini harap membedakan dengan perlakuan yang sifatnya spontan itu berbeda. Maka dari itu saya membedakan, saya tidak mengatakan perlakuan yang sifatnya spontan itu sebagai hukuman, tapi ya sebagai penindasan mungkin ya. Artinya eh, ada kalanya kita itu sangat emosional dan itu bisa dimaklumi sebagai orang tua. Kadang-kadang perilaku anak kita itu kan bisa ada di ambang batas di bawah ambang batas kita, artinya kita bisa mengontrol atau kadang melewati ambang batas kita sehingga kita kadang sulit untuk mengontrol emosi. Pada saat itulah kita terjadi sebuah reaksi spontan yang sifatnya reaktif. Kita memukul, mencubit, atau bahkan mungkin mengeluarkan kata-kata verbal yang menohok, menghina, mencela si anak gitu ya, membuat anak jadi pada posisi yang tersudut atau rendah gitu ya. Nah, itu semua sifatnya tidak by design. Kalau tidak by design ini yang beresiko. Maka dari itu harus mulai dari sekarang kita membedakan apa itu pemukulan, apa itu pencubitan, dan seterusnya perilaku kita, perlakuan kita kepada anak yang sifatnya spontan dan reaktif dengan yang by design atau yang biasa tadi yang kita sebut sebagai hukuman. Ya, kalau kita tiba-tiba spontan memukul, mencubit, menjewer, apakah itu sebuah hukuman? Boleh, kalau memang kita mau bikin atau istilahnya itu kita sebut sebagai hukuman. Tapi kan itu cuma istilah saja. Tapi kalau saya biar membedakan, saya tidak mengatakan sebagai hukuman. Karena hukuman harusnya by design dan itu tidak kalaupun ada porsi emosional itu sedikit tidak diselingi dengan atau diiringi dengan nuansa yang emosional. Kalau sudah diiringi dengan nuansa yang emosional bisa jadi suatu saat kemarahan itu yang akan mendominasi. Makanya dari itu pesan bahkan dari agama sekalipun jangan bertindak pada saat marah. Nah, padahal perlakuan-perlakuan kepada anak yang sifatnya spontan tadi lebih banyak dilakukan ketika kita sedang dalam kondisi emosi atau marah. Nah, itu bukan hukuman kalau saya bilang. Ya, itu sebagai sebuah reaksi spontan. Atau kalau mau enggak mau kita bilang sebagai penindasan. Nah, kalau hukuman itu harusnya by design. Nah, kali ini minimal kita bisa membedakan atau aware untuk membedakan dua hal itu. Dengan membedakan dua hal itu, maka kita dari yang negatif ini, karena hukuman itu pada dasarnya kan lebih negatif ya dibandingkan dengan hadiah, lebih negatif. Dan di yang negatif itu ada yang terburuknya. Jadi hukuman by design itu jauh lebih baik meskipun dengan tingkat keilmuan kita yang setinggi apapun atau sekecil apapun gitu ya. Kalau kita lakukan by design minimal, kita tidak melibatkan emosi pada saat penindakan. Tapi berbeda sekali dengan tindakan-tindakan yang sifatnya spontan dan reaktif. Ini yang harus kita pisahkan. Nah, untuk kali ini itu dulu dengan awareness atau kesadaran itu kita berharap ayah, bunda, kakak semua atau bahkan juga saya sebagai bahan refleksi harus berhati-hati dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya reaktif dan spontan itu. Maka kita harus rem dulu, kita diam dulu, kita kenali emosi kita dulu, dan apakah kemarahan kita pada saat itu didasarkan pada tujuan demi perubahan si anak. Jangan-jangan hanya karena pelampiasan atau rilis emosional dari kita, dan kita sama sekali tidak memperhatikan apa dampaknya atau dampak positifnya spesifiknya itu kepada anak. Kita tidak memperhatikan itu, tapi lebih pada emotional release. Kalau lebih kepada emotional release, maka kita harus ngerem, diam dulu, berikan waktu sejenak, baru kita temui anak kita untuk
berbicara. Lebih baik seperti itu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Daily Parenting yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.